Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu. Ketemu lagi kita di mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita akan membahas bab 4 tentang telaah literatur. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya telaah literatur, kemudian menjelaskan sumber-sumber literatur yang bisa digunakan, dan yang ketiga, membedakan pemanfaatan literatur dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita mulai dari yang tujuan pertama, tujuan pembelajaran pertama, pentingnya telaah literatur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan telaah literatur atau kadang-kadang disebut juga dengan tinjauan pustaka? Nah, telaah literatur adalah pemilihan dokumen yang tersedia, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, tentang suatu topik yang mengandung informasi, ide, data, dan bukti tertulis dari sudut pandang tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu atau mengekspresikan pandangan tertentu tentang sifat topik dan bagaimana topik tersebut akan diselidiki serta evaluasi yang efektif terhadap dokumen-dokumen ini sehubungan dengan penelitian yang diusulkan. Nah, itu definisi panjang dari telaah literatur. Nah, secara singkat sebenarnya telaah literatur bagaimana kita mentelaah, mengkaji terhadap tulisan-tulisan di masa lalu, entah itu dalam bentuk jurnal, buku, dan sebagainya. Nah, telaah literatur memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, menempatkan upaya penelitian dalam konteks pengetahuan yang sudah ada, sekaligus berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan tersebut. Dengan melakukan peninjauan literatur atau tinjauan pustaka, kita melihat bagaimana perkembangan dari teori atau topik yang akan kita teliti tersebut dan kita nanti mau mengisinya seperti apa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dengan melakukan telaah literatur, kita dapat menganalisis suatu masalah dari perspektif tertentu yang pada gilirannya akan membentuk pola pikir kita dan memberikan wawasan berharga mengenai topik penelitian yang akan kita angkat. Yang ketiga, mengurangi risiko membuang waktu dan usaha untuk mencoba menemukan kembali hal-hal yang sebenarnya sudah diketahui oleh para peneliti sebelumnya. Nah, yang keempat, kita juga bisa memperkenalkan istilah-istilah yang relevan dan mendefinisikan istilah kunci yang terdapat dalam karya tulis kita dan karya tulis sebelumnya. Yang kelima, kita akan memperoleh wawasan berharga mengenai metode penelitian yang telah dipakai dari para peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kita bisa melihat apa sih kelebihan, apa sih kelemahan dari metode-metode penelitian sebelumnya. Nah, yang keenam, upaya penelitian ini dapat ditempatkan dalam konteks perdebatan akademik yang lebih luas. Jadi dengan di sini, dengan mempelajari telaah literatur masa lalu, kita bisa tahu bagaimana perdebatan-perdebatan tentang suatu topik tertentu. Nah, kita lanjutkan. Tinjauan literatur juga berfungsi untuk menilai apakah suatu topik layak untuk diteliti serta memberikan panduan bagi peneliti dalam membatasi lingkup penelitian mereka. Penting bagi para peneliti untuk mempertimbangkan apakah topik tersebut dapat dan seharusnya menjadi sesuatu yang patut kita teliti. Nah, jadi sebelum kita memilih literatur untuk sebuah proyek, langkah awal biasanya kita mengidentifikasi topik yang akan diteliti atau yang tadi di minggu sebelumnya kita sebut sebagai research problem statement ya. Topik itu merujuk pada subjek atau materi dari penelitian yang diusulkan. Topik biasanya dinyatakan dalam bentuk kata frasa singkat menjadi ide sentral yang akan kita teliti. Nah, salah satu cara untuk memperoleh informasi mengenai satu topik adalah kita buat judul sementara. Dengan judul sementara ini jadi panduan dalam kita melakukan penelitian dan memberikan arah yang jelas dapat difokuskan dan disesuaikan. Ya. Nah, strategi lain untuk mengembangkan topik adalah dengan mengajukan pertanyaan singkat. Pertanyaan apa yang ingin kita jawab dalam studi tersebut? Nah, mengangkat topik menjadi fokus studi penelitian memerlukan refleksi mengenai kelayakan dan relevansi topik penelitian tersebut hari ini ya.
penting untuk mempertimbangkan bagaimana proyek penelitian kita ini berkontribusi pada literatur dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tentu diharapkan kita mengeksplorasi topik yang belum pernah diteliti sebelumnya atau memperluas diskusi dengan menambahkan elemen atau variabel-variabel baru atau mereplikasi sebuah studi dalam konteks baru atau dengan kelompok peserta yang berbeda. Nah, itu pentingnya telaah literatur. Nah, sekarang kita lihat setelah kita tahu bahwa ternyata telaah literatur itu penting, maka langkah selanjutnya adalah sumber telaah literaturnya dari mana? Yang tentu yang paling pertama adalah jurnal. Karena jurnal ini adalah updating ilmu pengetahuan, ya. Jadi kalau untuk membuat buku kita proses butuh setahun 2 tahun. Tetapi kalau jurnal ya itu lebih relevan, lebih terkini hasil penelitiannya. Artikel dalam jurnal akademik umumnya telah melalui proses tinjauan sejawat. Maksudnya adalah ketika artikel itu dipublikasikan telah direview oleh para profesor, doktor, dan akademisi yang mereka bidangnya sejenis. Sehingga kebenaran dari isi artikel itu dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa jurnal yang mungkin sifatnya meta-analisis. Apa itu meta-analisis? Jadi dia merangkum temuan penelitian sebelumnya dan memberikan informasi kepada kita bagaimana perkembangan terkini dalam suatu bidang atau suatu topik. Nah, artikel seperti meta-analisis ini memberikan pandangan komprehensif mengenai penelitian-penelitian penting yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, artikel dalam jurnal profesional itu menawarkan informasi paling update serta fakta dan angka mungkin yang berguna dalam penelitian kita. Namun ingat baik-baik, jurnal yang kita pakai itu tidak boleh tercantum dalam predatory journal, baik publisher ataupun stand-alone. Apa maksudnya predatory journal? Nah, predatory journal adalah jurnal yang menerima artikel kemudian mempublikasikannya tanpa melalui proses-proses kaidah akademik yang ada di jurnal. Jadi biasanya dia terima artikel, kemudian penulisnya membayar, kemudian artikel itu terbit. Nah, kadangkala karena mereka cuma memfokuskan pada uang, akhirnya apa? Mereka tidak melakukan review. Jadi isi kebenaran dari artikel tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang disebut sebagai predatory journal. Nah, terus apa yang dimaksud dengan predatory journal, publisher ataupun stand alone? Jadi kalau publisher itu penerbitnya yang kita blacklist. Sebagai contoh penerbit misalnya kampus kita Ubaya. Ubaya itu ada fakultas farmasi sampai fakultas kedokteran. Masing-masing fakultas punya jurnal-jurnal yang dimiliki dari setiap program studi. Nah, kalau misalnya ternyata kita masuk dalam predatory journal publisher, dalam hal ini Ubaya masuk dalam kategori jurnal publisher, maka seluruh jurnal terbitan Ubaya mulai dari Fakultas Farmasi sampai dengan Fakultas Kedokteran itu tidak boleh kita gunakan sebagai rujukan. Itu predatory journal kategori publisher. Nah, namun ada juga predatory journal standalone. Maksudnya apa? Nah, katakan tadi kembali kepada kasus contoh misal Ubaya. Nah, Ubaya punya fakultas farmasi sampai katakanlah kedokteran. Nah, di antara itu ternyata ada satu jurnal yang dikelola secara tidak bertanggung jawab. Misalnya jurnal kita di ekonomi. Maka kalau dia termasuk dalam predatory journal standalone, maka jurnal-jurnal di Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, Psikologi sampai kedokteran itu masih sah, bisa kita rujuk. Tapi khusus jurnal yang masuk dalam standalone predatory ini yang punya Fakultas Ekonomi ini yang kita tidak bolehkan jadikan acuan. Nah, dalam perkembangannya sekarang ada lagi jurnal yang disebut hijacked journal atau jurnal bajakan. Maksudnya apa nih? Ini jurnal-jurnal palsu yang mencuri identitas jurnal asli. Nah, jadi biasanya ada jurnal-jurnal dari China di mana tulisannya pakai tulisan China, kemudian tiba-tiba ada versi bahasa Inggrisnya.
ternyata yang versi bahasa Inggrisnya itu bukan diterbitkan oleh si pengelola jurnal yang asli ini. Nah, itu yang disebut sebagai hijacker jurnal. Nah, kemudian di bawah jurnal kita bisa menggunakan buku teks. Nah, buku teks tentu sumber teori yang sangat berharga dalam berbagai bidang. Salah satu keunggulan dari buku teks adalah kemampuannya untuk mencakup berbagai topik secara menyeluruh dan mampu membahas suatu topik dengan kedalaman yang lebih tinggi dibanding dengan artikel. Kalau jurnal kan dibatasi 10 sampai 25 halaman. Sementara kalau buku dia bisa halamannya tidak terbatas. Nah, berikutnya setelah buku teks ada juga disertasi. Umumnya mencakup tinjauan literatur yang mendalam dalam bidang-bidang tertentu. Bisa juga proceeding conference ya. Nah, namun ingat kalau proceeding conference ini tidak boleh menjadi jurnal utama, tetapi boleh menjadi jurnal-jurnal pendukung. Kemudian ada pula naskah yang belum diterbitkan atau masih dalam proses atau bahasa Inggrisnya disebut article in press. Nah, jurnal-jurnal seperti ini tidak boleh menjadi rujukan utama, tetapi boleh menjadi pendukung. Nah, apa yang dimaksud dengan jurnal article in press? Jurnal ini telah jadi seorang peneliti mempublikasikannya kepada suatu jurnal, mengirimkan artikelnya pada suatu jurnal, kemudian jurnal itu kan butuh proses. Proses review bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bahkan bisa sampai 2 tahun. Nah, dalam ilmu pengetahuan adalah penting untuk kita mendeklarasi terlebih dahulu. Maka ketika peneliti itu sudah selesai melakukan penelitian, dia kirim artikelnya ke jurnal. Jurnal itu akan memberi tulisan artikel in press. Ciri khasnya apa? Volume dan edisinya masih XXX, artinya belum ada volume, belum ada edisi. Halamannya juga XXX, belum ada halaman. Kenapa? Karena ini masih proses dalam tahap review. Kebenarannya masih sedang diuji. Tetapi peneliti perlu menyampaikan karena dalam ilmu pengetahuan siapa yang lebih dulu publikasi dialah yang pemegang hak ciptanya. Selain naskah-naskah tersebut, ada pula laporan. Laporan yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh perusahaan, itu adalah sumber informasi. Koran, internet juga merupakan sumber informasi dalam rangka kita melakukan telaah literatur. Nah, berikutnya bagaimana pemanfaatan literatur di penelitian kuantitatif dan kualitatif? Kalau penelitian kuantitatif jelas. Jadi penelitian kuantitatif menggunakan jurnal untuk menemukan gap-gap salah satunya. Kemudian literatur-literatur review tersebut dipergunakan untuk menyusun jawaban sementara atas rumusan masalah. Nah, terus bagaimana dengan kualitatif? Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Penggunaan literatur digunakan sebagai rangka masalah dalam bagian penduluan. Maksudnya apa? Kita membaca literatur digunakan agar kita care tentang topik yang kita teliti. Itu kalau penelitian kualitatif. Nah, kemudian literatur disajikan sebagai bagian terpisah dalam bentuk review literatur. Nah, pendekatan ini digunakan untuk mereka yang mempelajari teori yang kuat dan latar belakang ditempatkan di awal studi seperti pada penelitian etnografi dan critical theory. Nah, literatur disajikan pada akhir studi berfungsi sebagai dasar untuk membandingkan temuan dari penelitian kualitatif. Nah, pendekatan ini biasanya populer digunakan dalam grounded theory. Nah, dalam konteks ini biasanya dalam penelitian ini kita membandingkan hasil temuan kita dengan teori-teori lainnya. Jadi kalau penelitian kualitatif bisa di depan, kemudian bisa disajikan terpisah sebagai telaah literatur review dan bisa juga disajikan di belakang. Namun kalau untuk penelitian kuantitatif lazimnya di depan dalam rangka menemukan gap, kemudian menyusun yang namanya jawaban sementara. Demikian presentasi kita hari ini, kita akhiri sampai ketemu di pertemuan berikutnya.